Jumpa kembali dengan Kak Dia hari ini di acara Golden Kids Online Service di Tanah Magelang. Nah, adik-adik, Kak Dia sangat senang sekali berjumpa dengan adik-adik semua yang ada di rumah-rumah. Kak Dia yakin dan percaya nih kalau adik-adik masih semangat dan masih antusias, masih gembira untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, adik-adik, Kak Dia mau menceritakan tentang Miriam, Harun. Siapa Miriam dan Harun? Ada yang tahu? Ya, Miriam dan Harun adalah keluarganya Musa. Dia adalah saudara-saudaranya Musa ya adik-adik. Nah, adik-adik pasti kan tahu kan Musa itu siapa? Pasti pernah dengarkan dari cerita-cerita yang sudah Kak Andrea dan juga Kak Dia sampaikan. Nah, adik-adik juga pasti tahu nih kalau di dalam keluarga, misalnya adik-adik punya adik atau punya kakak, pasti ada aja gesekan. Maksudnya Kak Dia ada aja ketidakcocokan, atau kadang-kadang suka iseng, kadang-kadang suka nakal, entah itu adik-adik, entah itu kakak, entah itu adiknya, atau ngisengin adiknya. Nah, itu bisa saja terjadi di dalam sebuah keluarga. Tapi ini bukan berarti mereka saling tidak mengasihi ya, bukan berarti mereka saling membenci, karena pada dasarnya mereka saling mengasihi, saling mencintai ya sesama anggota keluarga. Tetapi dalam setiap harinya mereka pasti ada aja yang bikin mereka ribut. Nah, tapi Dia percaya nih adik-adik semua hebat-hebat nih, sama kakaknya, sama adiknya, akur pokoknya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, judulnya hari ini adalah pemberontakan Harun dan Miriam. Nah, Harun dan Miriam ini adalah saudaranya Musa. Ini terjadi masalah di dalam keluarga. Nah, coba kita dengar ya, apa yang terjadi ya? Apakah masalahnya berat? Oh, tentu tidak adik-adik. Nah, bangsa Israel pada waktu itu tinggal di perkemahan. Mereka ada di Gunung Sinai hampir setahun lamanya, ya kan? Kenapa mereka tinggal di perkemahan ya? Karena mereka itu dalam perjalanan menuju tanah perjanjian dari Mesir. Nah, mereka ada di padang gurun. Nah, dalam perjalanan itu mereka kan harus singgah, kemudian jalan lagi. Nanti kalau pas singgah itu mereka harus bangun kemah. Kalau pas jalan, kemahnya dilipat, dirapikan, dibawa. Nanti mereka harus singgah lagi di mana? Nah, sampai perjalanannya itu sampai ke tempat tujuan. Mereka terus begitu, tinggalnya hanya di kemah-kemah sambil mereka terus berjalan. Nah, tetapi waktu itu mereka ada di Gunung Sinai itu selama 1 tahun lamanya. Jadi mereka mendirikan tenda, mendirikan kemah mereka di Gunung Sinai ini 1 tahun. Nah, selama waktu inilah mereka membangun kemah suci dan belajar tentang hukum-hukum Allah. Disinilah mereka mulai belajar tentang hukum-hukum Allah. Kak Dia yakin nih, kalian semua pasti tahu kan 10 hukum Allah. Tahu kan? Kemarin sudah diajarkan kan? Jadi kalian sudah hafal apa aja hukum-hukum Allah yang harus kita lakukan, harus kita taati. Nah, Musa ini adalah pemimpin di tengah bangsa Israel adik-adik. Nah, karena Tuhan telah memilihnya, betul? Iya dong, Tuhan sudah memilih Musa secara langsung. Dia memiliki hati yang lembut dan rendah hati melebihi siapapun di muka bumi ini. Jadi Musa itu memiliki hati yang lemah lembut, terus rendah hati. Jadi ketika mereka diserang sama bangsa Israel, bangsa Israel pada marah sama Musa, komplain, mengeluh, ya kan, mereka meluapkannya kepada Musa. Musa hanya meluapkan isi hatinya kepada Tuhan.
Jadi di sini Musa itu lembut hati ya, dan sangat rendah hati. Suatu hari kakak perempuan Musa yang bernama Miriam dan kakak laki-lakinya yang bernama Harun mulai mengatai Musa. Mereka menyalahkan Musa karena telah menikahi seorang wanita yang bukan orang Israel. Nah, mereka bersikeras bahwa Tuhan tidak hanya berbicara lewat Musa saja, tetapi kepada mereka juga. Nah, mengapa mereka juga tidak bisa menjadi pemimpin atas bangsa itu? Kenapa? Bukankah Miriam yang telah menjaga Musa waktu Musa masih seorang bayi kecil di tengah-tengah? Tidakkah mereka juga telah melihat mujizat-mujizat Tuhan? Mereka bertingkah seperti anak-anak nakal yang iri satu terhadap yang lainnya. Tuhan mendengar apa yang Harun dan Miriam katakan kepada Musa. Tuhan dengar. Tuhan turun dalam sebuah awan dan berfirman kepada mereka dari pintu kemah suci. Tuhan berbicara kepada mereka, katanya, Musa adalah hambaku yang taat melakukan kehendakku. Aku berbicara kepadanya dengan berhadapan muka. Mengapa kamu tidak takut berbicara demikian terhadap Musa? Nah, mungkin ini adik-adik ya, Harun sama Miriam ini gayanya sok-sok mengatai adiknya si Musa. Jadi makanya Tuhan menegur Miriam dan Harun ini supaya mereka tidak melakukan hal demikian, karena Musa adalah utusan dari Tuhan itu sendiri. Tuhan Allah sudah mengutus Musa itu sendiri secara langsung. Jadi Tuhan tidak mau kalau kakak-kakaknya ini mengatai Musa dengan tidak sopannya. Nah, lalu tiang awan itu naik kembali dari atas kemah suci karena Tuhan sangat tidak senang dengan mereka. Nah, setelah awan itu terangkat, Harun melihat Miriam telah berubah menjadi putih seperti salju karena penyakit gawat yang disebut kusta. Nah, jadi mereka kena teguran dari Tuhan. Ya, si Miriam ini ya, Tuhan menjatuhkan penyakit itu ke atasnya sebagai penghukuman atas kejahatan mereka. Nah, dengan amat ketakutan Harun berkata, kami telah berdosa. Lalu ia meminta Musa untuk mengampuni mereka dan memohon agar Miriam disembuhkan. Musa lalu apa? Karena Musa ini sangat lembut hati dan sangat rendah hati. Dia tidak tega juga melihat kakaknya itu menderita seperti itu karena kesalahannya sendiri, bukan dihukum oleh Tuhan itu. Ya kan, karena salahnya Miriam sendiri. Lalu Musa berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar kakaknya si Miriam ini disembuhkan. Lalu apa selanjutnya? Tuhan mendengar doanya Musa. Tuhan menyembuhkan Miriam dari sakit kustanya. Tetapi Miriam diasingkan keluar perkemahan selama 7 hari lamanya. Nah, setelah itu bangsa Israel melanjutkan perjalanan menuju ke Kanaan. Nah, adik-adik, Kak Dia mau ajak kita untuk membaca di dalam Mazmur 33 ayat 18. Yuk kita buka 1, 2, 3. Mazmur 33 ayat 18. Nah, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Nah, jadi ketika Musa berdoa kepada Tuhan, maka Musa dijawab doanya. Itu tentunya karena Tuhan mengasihi Musa. Tuhan juga mengasihi Miriam dan Harun. Tuhan juga melihat bahwa Musa sudah mengampuni, memaafkan kakaknya. Lalu Tuhan menyembuhkan mereka, menyembuhkan si Miriam ini ya. Jadi ini pelajaran buat kita semua bahwa kita harus saling mengasihi. Kita nggak boleh dengan sembarangan menegur, walaupun itu adiknya ya. Karena Tuhan mengasihi Musa, Tuhan sudah mengutus Musa. Jadi harusnya kita menegur
menegur dengan baik-baik, atau kita berkomunikasi dengan baik, nggak boleh dengan cara-cara yang jahat, dengan membentak-bentak misalnya, dengan marah-marah misalnya, dengan mengejek, dengan menghina. No, itu tidak boleh ya dilakukan. Tetapi kita harus saling rendah hati, saling mengasihi satu dengan yang lain, apalagi dengan sesama anggota keluarga. Oke, next ya adik-adik. Kak Dia mau memberikan pertanyaan kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Siap? Oke, pertanyaan pertama adalah, apakah Tuhan senang ketika Harun dan Miriam mengatai Musa? Senang? Apa? Oh iya, Tuhan tentunya tidak senang ya. Tuhan tidak senang ketika Harun dan Miriam mengatai Musa. Pertanyaan yang kedua nih ya adik-adik. Nah, di manakah Tuhan ketika ia berfirman kepada Harun dan Miriam? Di mana? Nah, betul adik-adik. Tuhan berfirman kepada Harun dan Miriam itu di depan kemah suci. Nah, di depan pintu kemah suci. Betul sekali adik-adik. Nah, yang ketiga, bagaimana Tuhan menghukum Miriam? Bagaimana? Oh, betul adik-adik. Miriam tubuhnya menjadi putih seperti salju. Ternyata Miriam dihukum penyakit kusta dengan penyakit kusta. Nah, badannya putih semua. Nah, tetapi Tuhan menyembuhkan kembali karena Musa berdoa kepada Tuhan. Ya, karena Musa mengasihi kakaknya Miriam supaya kakaknya Miriam tidak dihukum oleh Tuhan. Nah, mujizat terjadi, Tuhan menyembuhkan Miriam dari sakitnya. Tapi Miriam harus diasingkan. Oke, hebat adik-adik semuanya. Nah, Kak Dia percaya ya, adik-adik belajar dari firman Tuhan yang Kak Dia sampaikan hari ini, yaitu kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, sesama anggota keluarga, apalagi sesama teman-teman kita, teman di sekolah, teman di rumah, teman di gereja, teman-teman semuanya kita harus saling mengasihi. Nah, oke adik-adik, hari ini firman Tuhan yang Kak Dia sampaikan cukup sampai di sini aja ya. Tetapi Kak Dia percaya adik-adik terus semangat menjadi anak-anak yang mau berani melakukan hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa dahsyat. Nah, Kak Dia percaya juga adik-adik menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Dan juga adik-adik menjadi anak yang pintar di sekolah karena rajin belajar, taat kepada guru-guru ketika ibu guru, bapak guru menjelaskan pelajaran di sekolah. Oke? Yeay! Nah, hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Bersyukur oleh karena firman-Mu mengajarkan bahwa kami harus saling mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi kakak kami, adik kami, teman-teman kami semuanya. Kiranya Tuhan melembutkan hati kami, kiranya Tuhan membuka hati kami untuk kami boleh senantiasa dikuatkan, melakukan setiap kehendak-Mu dan firman-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena tuntunan-Mu. Kami bersyukur oleh karena berkat-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tua kami. Berkati semuanya. Ajar kami untuk takut akan Engkau dan taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin ya. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Yeay, hai.